Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas evaluasi bab 2 nomor 11 sampai 15 matematika peminatan kelas 12 penerbit buku Yudhistira. Evaluasi bab 2 nomor 11. Jika fx sama dengan sin x cos x 3x, maka f aksen pi per 6 adalah, nah, jadi pi per 6 ini adalah 180 dibagi 6, itu adalah 30 ya. Nah, jadi kita masukkan saja, kita turunkan dulu kemasukan nilainya. 11. fx sama dengan sin x kali cos 3x, maka f aksen pi per 6 sama dengan berapa? Nah, kita jawab ya. Misal U itu sama sin X, maka U aksen sama dengan cos X. V sama dengan cos 3X, maka V aksen itu sama dengan min 3 sin 3X. Jadi ini sebenarnya ini memakai aturan rantai ya. Jadi cos itu turunannya, misalnya ini adalah U, misalnya ini adalah P. Jadi cos P kali P aksen. Jadi cos itu turunnya adalah sin min sin, kemudian turunan 3X itu adalah 3. Jadi di sini hasilnya adalah min 3 sin 3x. F aksen U kali P U kali V dalam perkalian itu sama dengan U aksen V ditambah P aksen U. Ya, rumusnya untuk perkaliannya. Sehingga U aksen itu adalah cos, berarti cos X dikali cos 3x dikurang V aksen itu min 3 sin X, min 3 sin 3x. Kemudian U itu kan sin X, berarti dikali sin X. Nah, sehingga kalau kita masukkan F aksen pi per 6, berarti cos pi per 6 kali cos 3 kali pi per 6 dikurang 3 kali sin 3 pi per 6 kali sin pi per 6. Nah, cos pi per 6 dikurang kali cos ini kan 3 per 6 ini pi per 2 kurang 3 sin pi per 2, 3 per 6 pi per 2 dikali sin pi per 6. Ini hasilnya adalah pi per 6 dan 30 ya, kita konversi agar lebih mudah atau lebih familiar. Jadi F aksen 30 berarti cos 30 kali cos 3 per 6 ini adalah 1/2 pi ya. Pi per 2 itu 180 bagi 2 90 ya, seperti 3 kali sin 90 kali sin 30. Cos 30 itu adalah 1/3 akar 3, cos 90 0 dikurang 3 kali sin 91 sin 30 1/2 berarti min 3/2. Nah, dari pilihan yang ada tidak ada jawaban ya. Kemudian yang nomor 12, diketahui Y sama dengan AX kali cos X tambah BX sin X, dan Y aksen 2 turunan kedua adalah dari Y. Jika Y aksen kuadrat ditambah Y sama dengan sin X kurang 3 cos X, maka nilai A tambah B sama dengan berapa? Nah, Y sama dengan AX cos X ditambah X sin X, Y aksen 2 turunan kedua dari Y. Jika Y aksen kuadrat atau turunan kedua ditambah Y sama dengan sin X kurang 3 cos X, maka A tambah B sama dengan berapa? Kita jawab Y sama dengan X tambah cos X tambah B sin X. Jadi sengaja saya warnai untuk melihat turunannya ya masing-masing. Jadi Y aksennya jadi A dikali cos X dikurang AX sin X, kemudian B kali sin X ditambah BX cos X, kan ini. Turunan AX adalah A dikali cos X. Jadi ini sama saja dengan di depan, itu perkaliannya U kali V ya. U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Berarti turunan AX berarti A kali cos X dikurang turunan cos X itu adalah min sin, berarti kurang AX sin X. B kali sin X berarti BX kali sin X, turunannya itu B kali sin X ditambah BX kali cos X. Jadi sengaja saya tebalkan lagi ini karena ada lagi turunannya nanti ya. Jadi turunan kedua berarti A dikali cos X, turunannya A 0 kali cos, kemudian A turunannya cos adalah min sin, berarti min A sin X. Nah, sekarang turunan di sini AX kali sin X, berarti turunannya A dikali sin X dikurang AX kali cos X. Turunan sin kan cos, UV masih UV kita pakai ini turunan untuk perkalian. Kan B sin X, nah, turunan B kan 0 ya, kali sin X, kemudian turunan sin adalah cos kali B, berarti B cos X.
Nah ini yang ya bx kali cos x. Jadi b dikali cos x dikurang bx kali sin x. Kayak turunannya cos adalah min sin. Nah selanjutnya y aksen kuadrat atau peraturan kedua ditambah y sama dengan, jadi min a sin x ditambah dikurang a sin x dikurang ini ya, yang di atas ditambah b cos x kali tambah b cos x dikurang bx sin x tambah dikali bx kali sin x. Nah, ini yang di atas ax kali cos x dijumlahkan ke sini. Nah, dari situ kita lihat bahwa min a sin x dikurang a sin x dikurang ax cos x tambah bx ini ditambah b cos x dikurang bx sin x ditambah x tambah bx sin x itu sama dengan yang ini ya, sin x dikurang 3 cos x. Nah, kita kumpulkan yang sama ya, min 2a ini 1 2 berarti min 2 sin x. Untuk b cos x nya b cos x tambah b cos x berarti 2b cos x. Nah sekarang min ax ini dengan ini hilang ya. Nah, kemudian bx sin x juga hilang yang di sini ya, ini juga hilang, sehingga yang tersisa adalah min 2a sin x ditambah 2b cos x sama sin x dikurang 3 cos x. Nah, dari sini yang memiliki variabel sin, nah, jadi min 2a dikali sin x itu sama dengan sin x, atau min 2a sama dengan 1, atau a sama dengan min 1/2. Kemudian 2b cos x sama dengan min 3 cos x, atau b sama dengan min 3/2. Jadi kita jumlahkan a tambah b min 1/2 ditambah min 3/2, jadi tambah pula ketemu min jadi minus, jadi min 1/2 kurang 3/2 itu sama dengan min 4/2 atau sama dengan min 2, sehingga jawabannya adalah E. Kemudian nomor 13. Nah, jika fx nya ini sin x ditambah 1/2 cos x cos 2x tambah 1 minus pi sampai dengan kurang dari pi, jadi lebih kecil, minus pi lebih kecil dari x lebih kecil dari pi. Nah, di sini adalah nilai maksimum 7/4, nilai minimum adalah min 1/2. 3 nilai maksimum capai pada x pi per 6 dan x 5 pi per 6. 4 nilai minimum adalah min 7/4. Pernyataan di atas yang benar adalah 1 2 3 b 1 dan 3 c 2 dan 4 d 4 e benar semua. Nah, kemudian kita lanjutkan. 13 fx sama dengan sin x tambah 1/2 cos x tambah 1/2 cos 2x tambah 1, dimana min pi lebih kecil daripada x lebih kecil daripada pi. Jadi daerah domainnya itu dari min pi sampai pi. Kita jawab ya, kita ingat dulu cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin x, sehingga persamaan menjadi fx sama dengan sin x ditambah 1/2 dikali 1 kurang 2 sin kuadrat x ditambah 1. Nah, itu sama dengan ini sin x tambah 1/2 dikurang sin kuadrat ini 1/2 kali minus 2, jadi min 1 atau min sin kuadrat x ditambah 1, atau fx sama dengan sin x dikurang sin kuadrat x ditambah 3/2. Ini kan 1/2 tambah 1 1/2 atau 3/2. Kemudian fx itu sama dengan min sin kuadrat x ditambah sin x tambah 3/2. Itu kita bisa buat menjadi seperti min dalam kurung sin kuadrat x dikurang sin x. Nah, jadi ini menjadi minus, min kali min plus kah, min kali sin kuadrat jadi min sin kuadrat, jadi sama modelnya. Nah, kemudian dari dalam kurung ini kita jadikan persamaan kuadrat sempurna. Masih ingat ya, persamaan kuadrat sempurna, jadi 1/2 dari yang di tengahnya 1/2, kemudian dikuadratkan pada bagian akhirnya, bagian C pada persamaan kuadrat. Karena rumus persamaan kuadrat kan ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Bagian C itu setengah dari b nya ya. Nah, sehingga kita bisa buat begini, sin kuadrat dikurang sin, kan setengah dari 1 itu adalah 1/2 kuadrat itu hasilnya adalah 1/4. Di sini ada kata minus 1/4, berarti di sini harus kita tambah dengan 1/4 supaya tidak mengubah nilainya. Kemudian ditambah 3/2. Nah, kemudian kita lihat ya, dari situ tadi yang ini ya, sin kuadrat
X dikurang sin X tambah seperempat, ini bisa kita jadikan kuadrat sempurna itu yang tadi. Jadi sin min dalam kurung sin X kurang seperdua. Sin kali sin menjadi sin kuadrat X. Sin kali min seperdua berarti min seperdua. Sin kali min seperdua menjadi seperdua. Kemudian min seperdua kali sin sama dengan min seperdua sin, jadi min seperdua tambah min seperdua menjadi min sin X. Nah, kemudian seperdua kali seperdua menjadi seperempat. Nah, jadi ini adalah kuadrat sempurnanya. Kemudian kita jumlahkan, akhirnya adalah min sin X kurang seperdua pangkat 2 ditambah 7/4. Nah, dari sini kalau kita lihat dalam kurung ini, kalau misalnya di sini nilainya min 1 karena sin itu paling maksimal 1 dan paling minimal min 1. Kita ambil X, sin X nya min 1 kurang seperdua itu min 3/2. Kalau pangkatnya berarti 3/2 pangkat berarti 9/4. Tapi karena minus maka di sini pasti berkurang ya, jadi minus juga, minus min 2/4 atau min seperdua. Kalau di sini 1 kurang seperdua berarti seperdua pangkat 2 seperempat kurang min seperempat berarti sini 6/4 jadinya. Nah, untuk mendapatkan hasil maksimal atau nilai maksimalnya itu harusnya di sini mau tidak mau harus sama dengan 0. Jadi sin yang memenuhi sini harus sama dengan menjadi 0. Jadi di sini yang menjadi nilai maksimal adalah 7/4 ya. Karena jika di sini 1 atau min 1 pasti 7/4-nya jadi berkurang. Jadi satu-satunya cara sin X kurang seperdua ini menjadi 0. Maka nilai maksimum adalah 7/4. Nah, dalam kurung positif, biar bagaimanapun nilai kurung pasti positif karena dia kuadrat ya. Di depan ada tanda minus berarti jadi mengurangi daripada 7/4 seperti yang terangkan sebelumnya. Maka nilai maksimal dicapai jika dalam kurung tersebut berdiri 0. Jadi kalau selain 0 tidak bisa ya. Maka nilai maksimumnya adalah 7/4. Itu alasannya kenapa 7/4 jadi nilai maksimum. Jadi ini sudah terpenuhi untuk nomor 1 ya. Kemudian mencari minimumnya adalah cara mencari titik maksimum sin X itu min 1 dan 1 tadi ya, sudah saya terangkan tadi. Nah, dari situ yang menjadi minimum itu adalah hasilnya yang tadi 6/4. Kemudian kita lihat dulu ya untuk supaya lebih dimengerti. Sin X sama dengan 1 berarti min 1 dalam kurung 1 kurang seperdua ditambah 7/4. Ini menjadi seperdua pangkat seperdua atau seperempat. Jadi min seperempat tambah 7/4 6/4. Nah, sekarang kalau sin X nya kita ambil min 1, di sini min 1 ya. Di sini hasilnya min 1 bukan 1, di sini min 1 ya, kelupaan tulis. Berarti 1 kurang min 1 kurang 3/2 seperdua kuadrat tambah 7/4 adalah min 3 kuadrat kurang min 3/2 kuadrat, hasilnya adalah min 9/4 tambah 7/4 sama dengan min 2/4 sama dengan min seperdua. Jadi nilai minimumnya itu adalah min seperdua. Berarti yang ke bagian B sudah terpenuhi adalah min seperdua. Kemudian sin X dikurang seperdua sama 0, maka X nya itu adalah sama dengan pi/6. Jadi pi/6 itu sin di kuadran 1 sin 30 pi/6. Nah, sedangkan untuk kuadran 2 pi nya adalah 5/6 ya, 5/6 pi ya. Untuk kuadran ini masuk ke kuadran kedua, sehingga yang benar itu adalah 1, 2, dan 3. Maka jawaban benar adalah A. Selanjutnya 14 diketahui fx sama dengan 3 sin 2x kali cos 2a dikurang 3 cos 2x kali sin 2a per sin dalam kurung x kurang a. Nilai maksimum dari fungsi tersebut adalah, kita lihat, fx sama dengan 3 sin 2x kurang cos 2a kurang 3 cos 2a kali sin 2x per sin x kurang a. Jawabnya adalah 3 sin 2x ini ya, kita bentuk begini, kemudian ya, tetap, kemudian kita keluarkan 3. Ingat sin alfa kurang b sama sin alfa cos b kurang sin b cos a. Nah, di sini bentuknya sama ya, merujuk ke sini, berarti kita bisa buat itu menjadi 3 sin 2x kurang 2a.
Atau ini menjadi 3 kali 2 kali sin 2x kurang A. Atau kita buat lagi menjadi, misalkan x kurang A itu sama dengan S, maka 3 sin 2x kurang dalam kurung x kurang A per sin dalam kurung x kurang A menjadi 3 sin 2x per sin S. Nah, dari situ ingat sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa, sehingga ini kita bisa tulis 3 sin 2x per sin x sama dengan 3 kali 2 sin S cos S, itu sama dengan 6 cos S. Cos S itu yang paling tinggi nilai cos itu adalah 1, sehingga nilai maksimum cos itu adalah 1. Jadi 6 kali cos S atau 6 kali 1 sama dengan 6. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, jarak antar titik maksimum dan minimum pada kurva dari fungsi Y sama dengan 4 sin dalam kurung pi adalah kali X kurang 3 per 6 dengan domainnya itu 0 sampai 15 derajat adalah, kita lihat ya, Y sama sin dalam kurung pi dalam kurung X kurang 3 per 6, dimana daerah domain itu 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 15. Kita jawab, kita masukkan X sama dengan 0 dulu karena ini adalah bagian paling bawah, 0. Y sama dengan 4 sin pi 0 kurang min 3 per 6. Ini hasilnya adalah 4 sin min 3 pi per 6. Atau bisa ditulis min 4 sin pi per 2, karena sin min X sama dengan min sin X. Jadi min 4 kali sin 3 per 6, atau bisa ditulis pi per 2. Sin pi per 2 91, berarti min 4 kali 1 sama dengan min 4. Kemudian kita masukkan ilmu 15. Y sama dengan 4 sin 15 kurang 3, atau di sini bisa ditulis 12 pi per 6, atau sama dengan 4 sin 2 pi. Sin 2 pi itu adalah 0, jadi min 4 kali 0 sama dengan 0. Nah, dari sini kita lihat bahwa jarak antara 0 dengan min 4 itu adalah 4 jaraknya. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Kata-kata mutiara, it always seems impossible until it's done. Nelson Mandela. Suatu hal akan terlihat tidak mungkin sampai kamu bisa melakukannya. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Cihui. Oke.